apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Satu, benar-benar membantu Anda. He Xianren menatap Xiaoyan dengan tak percaya, yang membuat Xiaoyan tercengang. Bagaimanapun ini bukan pertama kalinya Satu membantunya. Jadi Xiaoyan mengira bahwa Satu memperlakukan semua orang di rapat dengan sama. Tetapi tampaknya dia tetap memperlakukan setiap orang secara berbeda. Saya baru menawarkan bantuan setelah menjelaskan situasinya dan bahaya yang mengancam nyawa saudara Xuan Huang, kata Xuan sambil tersenyum kecut. Bagaimanapun hal semacam ini seharusnya tidak mudah diungkapkan, dan sepertinya mereka juga tidak tahu identitas asli nomor Satu. Baiklah, saya akan mencari dua benda lainnya. Kebetulan saya juga punya resep pil pemurnian jiwa. Sambil berbicara, He Xianren mengepakkan sayapnya untuk mengeluarkan semua benda. Kemudian dia menemukan dua bahan obat lainnya dan meresepnya. Dan itu adalah air roh biru 9 surga dan susu batu 10.000 tahun. Yang menunjukkan bahwa He Xianren sepertinya punya banyak dari dua bahan obat ini. Dan semuanya tersimpan dalam kristal. Oke, sekarang kita bisa mulai, kata He Xianren. Jadi Xiaoyan segera duduk bersila. Saat tiga bahan obat utama diletakkan di hadapannya, namun meracik ramuan obat tingkat rasen dan jauh lebih rumit dari kelihatannya, karena masih harus membutuhkan puluhan ribu bahan obat tambahan. Adapun mengenai bahan obat tambahan ini, tentu saja itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Xiaoyan, karena He Xianren masih memilah-milahnya di antara bulu-bulunya. Jadi Xiaoyan mengurutkannya berdasarkan kategori. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan mengamati herbal-herbal itu, dan sesaat kemudian semuanya melayang di udara. Segera Xiaoyan memejamkan matanya dan mulai memeriksa bahan-bahan obat itu lebih lanjut, mencoba menentukan khasiatnya secara tepat. Lagi pula Xiaoyan pernah berhasil memurnikan pil obat tingkat transenden. Jadi seharusnya pemurnian pil obat ini tidak mungkin lebih sulit daripada pil yin yang. Dengan pengalaman pertamanya, Xiaoyan setidaknya memiliki gambaran yang halus. Meskipun Xiaoyan mungkin sedikit kurang terampil sebelumnya, tapi saat itu Xiaoyan mungkin belum memahami seni alkimi tingkat ini, karena Xiaoyan tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan api tiga warna segera menyapu keluar. Secara bersamaan memurnikan dan memadukan puluhan ribu bahan obat dengan urutan yang sempurna. Bagi Xiaoyan yang memiliki jiwa yang tenang, ia bukanlah tugas yang sulit. Tentu saja bagian yang paling menantang adalah menyempurnakan tiga bahan obat utama. Setelah berhasil menyempurnakan puluhan ribu bahan obat tambahan dan peleburan pun berhasil, pil obat baru telah terbentuk. Dan sekarang Xiaoyan mulai memurnikannya, meningkatkan kualitasnya. Sesaat kemudian pil obat tersebut mencapai kualitas tingkat dewa. Setelah pemurnian berhasil, sekarang hanya perlu meningkatkannya ke tingkat transenden. Jadi Xiaoyan membutuhkan tiga bahan obat berikut. Yang pertama adalah air roh murni 9 surga. Xiaoyan memurnikannya hingga setetes seukuran ibu jari, dan kemudian perlahan jatuh ke pil tingkat dewa tersebut. Tiba-tiba pil obat itu mulai bergetar hebat, bahkan menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tetapi Xiaoyan dengan cepat berhasil menstabilkannya dengan sedikit usaha. Setelah fusi pertama berhasil dan sinar cahaya pertama tetap berada di atas pil obat itu, kemudian bahan kedua, teratai waktu 10.000 tahun, yang merupakan esensi bumi yang mampu meningkatkan kualitas pil obat secara dramatis. Dan langkah ini juga berjalan lancar. Sekarang tibalah bahan terakhir, teratai surgawi cahaya pagi. Yang hanya memandang teratai ini saja telah membuat Xiaoyan takjub, karena getaran yang memancarkan darinya tidak seperti apapun yang pernah Xiaoyan rasakan sebelumnya. Yang menunjukkan bahan obat ini bukan bahan obat biasa.
Bagaimanapun bahan obat ini bukanlah sesuatu yang dapat dibudidayakan di 9 dunia utama. Jadi meskipun semua bahan obat sebelumnya telah berhasil dimurnikan, tetapi yang terakhir sangat penting dan pasti akan lebih sulit. Karena bahan obat ini mewakili inti permasalahan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera diselimuti oleh api 3 warna. Kemudian api mencoba memurnikannya. Hanya saja teratai itu tidak menunjukkan perubahan sama sekali, yang membuat Xiaoyan bertahan kening. Jadi Xiaoyan segera menaikkan suhu apinya. Karena sebelumnya Xiaoyan khawatir suhunya akan terlalu tinggi, tetapi tampaknya kekhawatirannya berlebihan. Jadi dia terus menaikkan suhu. Namun, teratai cahaya pagi tetap tidak bergerak. Bahkan setelah Xiaoyan terus mengintensifkan nyala apinya, hingga panas di sekitarnya terasa hampir tak terkendali. Dan gelombang api yang membakar terus menyebar dari sarang naga, tetapi tetap tidak berpengaruh. Jika tidak dimurnikan, bagaimana bisa dilebur? Mungkinkah api 9 dunia tidak bisa memurnikannya? Xiaoyan bergumam dengan tak percaya. Bahkan He Xianren yang menahan nafas yang hebat juga memasang ekspresi serius. Bagaimanapun Xiaoyan telah menaikkan suhu api hingga batasnya, tetapi tetap tidak bisa melelehkannya. Sekarang, kecuali hati api pemusnahan yang tak terpakai di dalam tubuh Xiaoyan, dia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Sepertinya api 9 dunia tidak bisa memurnikan teratai cahaya pagi. Jadi ini sungguh masalah, kata He Xianren. Tunggu sebentar, saya akan mencari satu dan menanyakan solusi masalah ini. Setelah selesai berbicara, He Xianren mengeluarkan slip giok suyunya dan mencoba menghubungi Yi. Tetapi tidak ada jawaban. Melihat itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Sepertinya kebenaran telah terungkap. Ia bertanya-tanya, apakah satu akan merespon? Pada titik ini, Xiaoyan berhenti memurnikannya. Bagaimanapun 3 hati apinya tidak dapat memecahkan kebuntuan, jadi ia hanya bisa meminta bantuan satu lagi. Satu pasti sibuk, jadi dia tidak membalas, kata He Xianren dengan canggung. Tapi Xiaoyan tidak berani menunda, karena jika dia tidak melanjutkan pemurniannya, maka pemurnian pil obat ini akan gagal. Jadi Xiaoyan segera mengeluarkan slip giok suyunya dan segera menghubungi satu. Percuma saja. Satu pasti sedang sibuk, kalau tidak dia tidak akan membalaskan. He Xianren menggelengkan kepalanya, namun begitu dia selesai berbicara, slip giok suyu di tangan Xiaoyan menyala. Jadi Xiaoyan segera menutup matanya. Sesaat kemudian, seberkas nyala api tak terlihat muncul di tangannya. Tanpa sepatah kata pun, Xiaoyan menjentikkan jarinya, dan api itu mendarat di teratai surgawi cahaya pagi. Seketika, api tak terlihat itu menyebar. Teratai surgawi Chenxi yang tak dapat terbakar oleh asap, dimurnikan dan diubah menjadi setetes nektar, yang akhirnya mendarat di pil obat yang dimurnikan. Tiba-tiba aroma ramuan itu menyebar dan ramuan itu memancarkan vitalitas yang kuat, berubah menjadi pelangi panjang dan berusaha melarikan diri. Tapi Xian sudah siap akan ini, jadi dia langsung mengambil alih kendali. Dibandingkan dengan pil yin yang, pil jiwa murni Su Yuan memang lebih mudah dimurnikan. Tentu saja tanpa bantuan nomor 1, mustahil untuk memurnikan teratai cahaya api. Adapun He Xianren, dia masih belum pulih dari keterkejutannya. Tatapan matanya awalnya bingung, kemudian dia bertanya-tanya, dan akhirnya menatap Xiaoyan dengan curiga. 9. Bagaimana hubungan kita? Tanya He Xianren dengan ekspresi serius, yang membuat Xiaoyan tertegun oleh pertanyaan mendadak itu. Tapi dia mengangkat tangannya lebih dulu, melemparkan pil itu ke arah Xuan Huang, sehingga Xuan Huang mengerti dan menelannya. Tentu saja sangat baik. Anda telah banyak membantu saya berulang kali, dan saya sangat berterima kasih. Xuan kemudian menoleh ke He Xianren sambil mengepakkan tinjunya dan berkata, sebenarnya kita berteman di kehidupan sebelumnya. He Xianren tiba-tiba berkata dengan serius. Meskipun saya tidak mewarisi ingatan dari kehidupan saya sebelumnya, tapi saya juga sudah menduganya. Terima kasih atas bantuan Anda, kata Xuan sambil tersenyum. Kalau begitu, bisakah Anda memberitahu saya apa hubungan Anda dengan satu?
Pernahkah Anda bertemu dengannya? Tanya Hesianren sambil menatap Suyen dengan serius, yang membuat Suyen tertegun, menyadari bahwa Hesianren telah menghubungi Satu, tetapi tidak mendapat respon. Sementara Satu langsung meresponnya ketika Suyen menghubunginya. Jadi hal ini membuat Hesianren sangat curiga. Jelas bahwa Satu tidak ingin memperhatikannya, tetapi ia sangat menghargai Suyen. Saya belum pernah bertemu Satu secara langsung. Lagi pula saya juga anggota baru dalam pertemuan. Sebenarnya saya juga tidak tahu Satu bisa memperlakukan saya seperti itu. Jelas Shoyan tidak berbohong, karena berbohong kepada monster tua semacam ini secara langsung akan terlalu mudah terbongkar. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.